Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Ramdhani dengan NIM 28921500066 dan dari Prodi Manajemen Kelas Pagi. Di video ini, saya akan membahas tugas untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ajeng Brendangning Tias Eshum MPD. Yang saya akan bahas pada video ini yaitu mengenai pengembangan outline atau kerangka karangan. Penjabaran pengembangan outline yang saya jabarkan terdiri dari tema, latar belakang, penggunaan media edukasi, tujuan, dan manfaat. 1. Tema yang saya buat yaitu tentang aplikasi manajemen proyek. 2. Latar belakang. MasterTask adalah aplikasi manajemen proyek fleksibel yang berskala dari pelacakan proyek pribadi hingga alat manajemen proyek lengkap untuk tim besar, dan salah satu software proyek manajemen menawarkan kemudahan. Ini didasarkan pada sistem manajemen tugas Kanban, tetapi dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan proyek atau perusahaan. MasterTask dapat membuat proyek dari peta konsep atau mind map, menambah anggota tim proyek, memberi tugas kepada mereka, serta dapat berkomunikasi dengan sesama anggota di dalam software. Sama dengan Trello, salah satu aplikasi manajemen proyek, model pengorganisasian proyek dilakukan dengan Kanban. Pengguna tidak perlu khawatir mengenai penyimpanan data-data proyek, karena software ini sudah terintegrasi dengan layanan online drive, seperti Google Drive, Zendesk, GitHub, dan Dropbox. MasterTask memiliki layanan yang terjangkau, seperti layanan Basic Plan yang merupakan layanan gratis dengan fitur penambahan anggota proyek yang tidak terbatas atau unlimited, dan gratis aplikasi MasterTask di iPad, iPhone, dan Android. Layanan Plus Plan merupakan layanan berbayar dengan tarif dimulai seharga $7,50 per pengguna untuk sebulan. Layanan berbayar ini sudah termasuk integrasi yang tidak terbatas, laporan, dan statistik, serta layanan premium. 3. Penggunaan media edukasi. Sistem manajemen tugas MasterTask berkisar pada proyek. Saat membuka dashboard MasterTask, akan terlihat bagian proyek di sebelah kiri. Di sebelah kanan adalah tugas yang bisa ditetapkan dan pemberitahuan yang belum dibaca. Klik icon plus di sebelah proyek untuk membuat proyek baru. Dari sana, kita dapat memilih untuk membuat grup proyek baru atau mengimpor proyek yang sudah ada dari layanan seperti Trello, Asana, dan Wunderlist. Dan jika ingin membuat proyek mandiri, klik proyek baru. Dari pop-up berikutnya, beri nama dan deskripsi proyek. Jika ingin berkolaborasi dengan orang lain, dapat kita masukkan alamat email atau nama pengguna mereka untuk menambahkan mereka ke proyek. Pada saat itu, proyek yang baru dibuat akan muncul. Dan juga terdapat proyek kosong yang memiliki 3 bagian, yaitu terbuka, sedang berlangsung, dan selesai. Kemudian, untuk menambahkan tugas baru, klik icon plus di bagian manapun. Kotak teks kosong akan muncul, di mana dapat mengetikkan deskripsi singkat tentang tugas, dan kemudian tekan enter atau return untuk membuatnya. Jika Anda menekan enter atau return lagi, itu akan membuka tampilan detail tugas, atau bukan membuat tugas baru. Dari sana, dapat menambahkan catatan, item daftar periksa, lampiran, dan komentar. Di sana juga dapat menambahkan tanggal jatuh tempo, menambahkan tag, dan menambahkan
atau menghapus pengguna dari daftar pantauan. Lalu, untuk menetapkan tugas di MeisterTask, secara default, setiap tugas tidak ditetapkan. Untuk menetapkan tugas kepada diri sendiri atau anggota tim, klik belum ditetapkan di bagian atas. Dropdown akan menampilkan daftar semua anggota dalam proyek. Klik tombol menu untuk menemukan opsi yang terkait dengan tugas. Dari sana, kita dapat memindahkan, menggandakan, mengulang, mengarsipkan, dan membagikan tugas. Setelah tugas Anda selesai, klik tombol selesai. Kapan saja dapat mengklik di luar pop-up tugas untuk kembali ke proyek. Dan sekarang, kita dapat terus membuat tugas baru dan menambahkan detail. Jika menggunakan metode Kanban statis, hanya perlu menggunakan tombol selesai untuk menghapus tugas. Jika menggunakan metode Kanban mengalir, seret, dan lepas tugas dari satu bagian ke bagian lain saat membuat kemajuan. Kemudian, untuk mengundang seseorang ke proyek Anda, klik tombol I atau informasi di sebelah judul proyek dan pilih undang orang. Masukkan alamat email mereka dan klik kirim. Para undangan akan menerima email dan pemberitahuan di dashboard MeisterTask mereka. Mereka dapat mengklik notifikasi untuk langsung membuka dan bergabung dengan proyek. Mereka sekarang memiliki akses penuh ke proyek. Mereka dapat membuat tugas, menyesuaikan bagian, dan mengedit semua detail dalam proyek. MeisterTask juga memiliki fitur pelacakan waktu dasar berbasis tugas. Untuk mengaktifkannya, buka proyek, klik tombol I, buka Project Properties, dan alihkan ke tab Power Apps. Sekarang, aktifkan fitur pelacakan waktu. Saat membuka MeisterTask, pertama kali akan disambut oleh dashboard. Di sebelah kiri, kita akan melihat semua proyek yang sudah dibuat. Dan di sebelah kanan, akan menemukan dua kolom, yaitu tugas saya dan pemberitahuan. Bagian tugas saya adalah cara yang bagus untuk melihat semua tugas yang akan ditetapkan dengan cepat. Klik tugas dan berinteraksi dengan tampilan detail atau klik simbol add untuk memfilter sebutan. Untuk menyesuaikan dashboard MeisterTask, klik tombol sesuaikan untuk mengubah dari latar belakang foto menjadi warna solid atau matikan waktu dan kutipan. Untuk menambahkan tugas dari dashboard MeisterTask, klik icon plus dari bilah alat atas untuk memasukkan judul tugas baru dan pilih proyek dan bagian untuk menjalankannya. Ketika mengklik buat tugas, itu secara otomatis membuka tampilan detail tugas tepat di dashboard, sehingga dapat menetapkannya kepada seseorang atau menambahkan catatan ke tugas. Lalu, cara mencari di MeisterTask. Klik tombol cari. Ini akan membuka kotak pencarian baru yang kaya fitur, dengan filter seperti lingkup, proyek, ditugaskan ke, tag, dan banyak lagi. Pengalih cepat MeisterTask dapat diakses dari mana saja di aplikasi dan memungkinkan Anda menavigasi dengan mudah kemanapun Anda inginkan. Tekan komen, garis miring kontrol, plus K, dan dapat mencari proyek apapun menggunakan tombol panah untuk menavigasi. Untuk menggunakan otomatisasi di MeisterTask, kita bisa meningkatkannya ke paket Pro seharga $9,99 per bulan. Dengan begitu, kita dapat mengakses fitur otomatisasi yang diaktifkan dalam beberapa bagian. Dengan mengklik drop-down di sebelah judul bagian, alihkan ke tab Automations, lalu klik Add Automation. Di sini, Anda akan melihat daftar otomatisasi yang didukung. Anda dapat mengotomatiskan tugas seperti pelacakan waktu,
memperbarui status tugas, memperbarui tanggal jatuh tempo, mengirim email berdasarkan kemajuan tugas, mengirim pesan Slack, dan memindahkan tugas, serta yang lainnya. Salah satu penggunaan paling umum dari fitur otomatisasi adalah untuk menyiapkan tugas berulang. Master Task memiliki integrasi asli yang disebut peningkatan daya dengan lusinan layanan online dan aplikasi produktivitas. Buka sebuah proyek, klik tombol I dari atas, pilih Project Properties, dan alihkan ke tab Power Apps. Di sini akan terlihat daftar layanan yang didukung. Jika tidak menemukan layanan yang dicari, lihat integrasi Master Task Zapier yang memungkinkan menghubungkan Master Task ke ribuan aplikasi. Untuk membuat dan melihat laporan di Master Task, klik icon profil dan pilih statistik. Dari tab performa, bisa kita lihat performa seluruh tim di satu halaman. Pengguna dapat melihat data sejauh awal akun dan dapat memfilter berdasarkan proyek dan anggota tim. Kemudian, dari bilah sisi kiri, dapat kita buat laporan untuk tugas terbuka, tugas yang diselesaikan, tugas yang terlambat, dan masih banyak lagi. Pengguna dapat memfilter dan mengurutkan menggunakan berbagai parameter berbasis waktu dan anggota, menjadikannya cara yang mudah untuk mengevaluasi kemajuan tim. Plus, setiap laporan dapat diunduh dalam format CSV, sehingga dapat membukanya dalam spreadsheet untuk analisis lebih lanjut. Setelah bisa menguasai Master Task, pengguna dapat meningkatkannya dengan integrasi Master Task Zapier yang memungkinkan Anda menghubungkan Master Task ke 1.500 lebih aplikasi untuk mengotomatiskan alur kerja Anda. 4. Tujuan. Aplikasi Master Task bertujuan untuk mengoptimalkan alur kerja dan sistem manajemen tugas tim. Selain itu, dapat mencegah miskomunikasi dan masalah lain yang dapat merusak proyek. Penggunaan software ini dapat mengelola tugas dan juga melakukan penyesuaian dalam workspace mereka. Jika project management software lainnya seringkali hanya membantu memvisualisasikan pekerjaan, Master Task justru menambahkan salah satu fitur andalan untuk melakukan otomatisasi alur kerja yang sifatnya berulang. 5. Manfaat. Manfaat dari aplikasi Master Task adalah dapat memantau durasi waktu, issue tracking, dan kolaborasi dengan sesama pengguna, baik internal maupun eksternal perusahaan, dan juga bisa menggunakan fitur kolaborasi yang memudahkan memberikan komentar dan menyukai tugas karyawan atau rekan, sehingga memberikan apresiasi kepada tim jadi lebih mudah. Selain itu, komunikasi sesama tim jadi lebih mudah.